Nah sekarang Mas Ibas nih, apa kabar nih putranya Mas? Sehat sekarang? Sepertinya kemarin habis masuk rumah sakit lagi ya sebentar. Iya, terima kasih Mbak Eno sudah menanyakan putra saya. Alhamdulillah Erlangga sehat dan tumbuh normal. Memang seperti yang diketahui, baru-baru ini anak saya, anak pertama saya dan cucu Pak Presiden Ibu Ani mengalami gangguan kesehatannya yang ada di pencernaan. Pencernaan ya Mas ya? Sehingga pada saat itu harus dilakukan tindakan medis. Tindakan medis yang mana itu juga harus dilakukan operasi yang besar sehingga diberikan kemudahan untuk saluran pencernaannya. Dan alhamdulillah dengan penanganan dokter dan tim medis yang ada pada saat itu, operasi berjalan lancar dan alhamdulillah sekarang Erlangga sudah kembali normal dan insya Allah akan menjadi anak yang terus menggemaskan dan semakin lucu begitu. Mudah-mudahan terus sehat, tumbuh lucu ya. Lucu. Bikin pulang terus ke rumah begitu. Kalau ayah baru gitu. Ngangenin jadi. Ngangenin pasti. Nah, Mas Agus, ini kan Mas Ibas sudah berada di dunia politik, gitu. Bapak sekarang menjadi presiden di 2 periode, Ibu juga mendampingi Bapak, gitu ya. Sekarang dalam karir militer, gitu. Tapi apakah ada kemungkinan jadi kayaknya seru juga nih, mungkin bahasan agak sekarang gitu. Ada keinginan untuk kemudian nantinya ke depannya untuk masuk ke jalur kepemimpinan seperti yang ditempuh oleh Mas Ibas sekarang atau Bapak, begitu? Mungkin saya awali bahwa sekali lagi saya memilih karir militer itu bukan tanpa alasan, karena saya tentu melihat figur ayah saya, figur kakek saya, dan keluarga besar yang cukup banyak menjadi perwira yang sukses di TNI. Itu juga yang semakin menyemangati diri saya untuk menjadi perwira ketika itu. Dan insya Allah dengan semangat itu saya akan menekuni karier saya di militer secara profesional. Dan tentu sangat berharap bisa memberikan kontribusi yang positif, terutama saat ini kita tahu bersama bahwa militer kita tengah menata diri untuk menjadi institusi yang lebih modern, lebih profesional, dan lebih menentukan di masa-masa yang mendatang. Dan tentu jika ditanya apakah ke depan bagaimana, saya belum bisa menjawab apapun karena sekali lagi saya akan fokus dan meniti karir ini dengan sebaik-baiknya. Saya tidak ingin mengecewakan diri saya dan orang tua tentunya yang berharap bahwa saya bisa memberikan arti yang positif untuk satuan di mana saya berada dan juga untuk TNI secara umum gitu. Begitu ya. Ya. Sekarang kita ngobrol ke isu-isu berita yang banyak beredar belakangan. Itu terutama ini pertemuan Pak SBY ya dengan beberapa tokoh nih akhir-akhir ini kan, dengan Pak Prabowo, dengan 7 jenderal, kemudian tokoh-tokoh agama juga Pak Amin Rais ya. Ini memunculkan banyak komentar kan Pak, termasuk komentar yang mengatakan bahwa Bapak sedang mencari proteksi nih. Nah, cari perlindungan Pak, betul? Iya. Gimana nih Pak? Ya, komentar Bapak? Ya, saya mengikuti, saya mendengar banyak sekali komentar. Nah, inilah negeri kita, Mbak Eno, Mas Acir. Inilah politik kita. Saya dulu dikritik, ini SBY kok kurang komunikatif, kok jarang bertemu dengan tokoh-tokoh politik. Meskipun saya sering bertemu, cuma tidak selalu diekspos oleh media massa kita. Nah, kemudian ketika kami bertemu tanpa expose, nanti ada apa mereka bertemu? Rahasia gitu ya Pak ya? Dikira rahasia. Kemudian kemarin memang banyak yang bertemu dengan saya, baik di kantor maupun di rumah, dengan niat yang baik untuk saling bertukar pikiran. Mereka menyampaikan pandangan-pandangan kepada saya memberikan penjelasan tentang negara kita ini dan seterusnya. Tapi kemudian muncul, ini SBY mencari proteksi. Ya, saya berkomentar ringan kepada para menteri. Orang yang mencari proteksi biasanya itu penjahat perang. Biasanya diktator yang represif, puluhan tahun memimpin dan kemudian takut kalau nanti ada apa-apa dengan dirinya. Saya pikir demokrasi di negara kita ini berjalan baik. Saya menjadi presiden sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat. Saya menjalankannya sesuai dengan amanah konstitusi. Kenapa saya harus mencari proteksi? Proteksi untuk apa? Jadi berlebihan lah dan tidak benar. Saya akan terus menjalin komunikasi dengan siapapun, baik terbuka maupun tertutup, karena tujuannya baik.
Jadi tetap akan berjalan gitu ya komunikasinya? Akan berjalan. Dan selama ini memang berjalan. Cuma karena yang datang sebutlah tokoh-tokoh politik ya, itu dianggap ada apa-apanya gitu. Tapi komunikasi saya akan terus berlangsung sampai kapanpun dengan siapapun. Gitu Pak. Ada yang sekedar berkomentar mirip begitu, ada yang sampai kemudian berencana untuk melakukan bentuknya tindakan, bahkan dikategorikan inkonstitusional begitu, dan diantaranya yang isu sempat beredar akhir-akhir ini di jaring sosial media begitu, 25 Maret nanti Pak. Iya. Gitu, akan ada gerakan gitu yang 25 Maret ya? Iya. Kenapa 25 Maret ya? Oh, saya juga nggak tahu makanya. Kira-kira seberapa serius Bapak menanggapi hal ini? Saya mendengar, saya mendapatkan banyak sekali pesan dari teman-teman. Begini, negara kita ini negara demokrasi, rakyat bebas untuk menyampaikan ekspresinya, rakyat tidak dilarang untuk mengkritisi, bahkan ya katakanlah melakukan sesuatu untuk mengontrol pemerintahannya. Itu dimungkinkan dalam sebuah negara demokrasi. Yang penting janganlah apa yang dilakukan itu membuat susah semua. Misalnya ada tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya, itu kan membuat politik kita terguncang. Kalau stabilitas politik terguncang, ekonomi terganggu. Kalau ekonomi terganggu, dunia usaha juga susah. Akhirnya semua itu yang susah rakyat nanti. Jadi saya katakan, silahkan kalau itu masih dalam kerangka demokrasi, tetapi kalau lebih dari itu, karena beritanya seram-seram, negara punya sistem, punya aturan bagaimana mencegah tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya. Saya tidak khawatir ya. Apapun di negeri ini ada aturannya ya. Karena kalau ada gerakan pokoknya tanggal 25 Maret SBY harus turun, harus jatuh ya. Itu rakyat akan bertanya, ada apa sebenarnya? Apakah negara kita dalam keadaan buruk, ekonomi hancur, keamanan terguncang di mana-mana, ada kenaikan harga-harga yang luar biasa, rakyat susah di mana-mana, dan seterusnya, dan semuanya itu akibat kesalahan pemimpin. Barangkali ya bisa saja ada yang punya pikiran seperti itu. Tetapi sekarang ini saya justru bertanya, ada apa sebenarnya gitu. Karena negara kita berjalan normal, banyak yang kita capai, meskipun masih banyak pula yang belum kita capai, sebagaimana juga pemimpin-pemimpin sebelumnya, pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Jadi komentar saya itu saja, saya akan terus bekerja, tidak boleh terganggu oleh isu apapun, oleh rencana tindakan apapun, karena saya percaya sekali lagi kita punya konstitusi, kita pun punya undang-undang, dan negara kita adalah negara hukum. Pokoknya SBY jadilah ketua umum selama 2,5 tahun ini agar Demokrat bersatu dan partai ini selamat dan bangkit kembali.